SD, SMP, SMA, dan kuliah di Medan. Cuman S2 saya aja di Jakarta. Ya, S2 saya di ini Institut Business Law and Management. Saya basicnya sarjana hukum dan saya alhamdulillah di sini juga dipercaya menjadi ketua anak-anak kumpulan fakultas hukum, masyarakat hukum lah. Saya itu selalu dimanapun saya ditempatin, saya harus bisa menjiwai tempat tersebut. Maka itu saya merasa ya ini tidak asing lagi bagi saya. Saya juga sudah saat ini kita akan berusaha untuk mengoptimalkan pemberitaan dengan zaman yang sudah zaman digital minded. Nah, saya akan merubah ini semua. Dan insya Allah mungkin mohon doa restu. Mudah-mudahan ke depan itu citra DPD melalui kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan mudah-mudahan bisa terwujud dengan baik. Yang penting bagaimana kita bisa membawa lembaga ini sebagai lembaga negara dan dia bisa menggiring negara ini menjadi negara yang makmur, sejahtera bagi rakyatnya, di mana visi DPD itu memang adalah sebagai dari daerah untuk daerah kan gitu. Jadi maka itu konsentrasi dia DPD ini sebagai lembaga negara adalah dia memperjuangkan bagaimana agar daerah itu lebih sejahtera. Nanti ke depan ini akan membuat satu stasiun media podcast, Pak. Nah, jadi kita nanti saya akan rancang itu, cuman memang lagi-lagi dukungan. Nah, dukungan finansial, dukungan SDM ini harus saya persiapkan benar. Karena di era digitalisasi ini, menurut hemat kami, podcast itu yang akan menjadi ujung tombak dalam hal untuk mensiarkan apa kinerja DPD. Maka itu nanti di dalam podcast itu kita ada 11 alat kelengkapan, ada pimpinan 4, 11 alat kelengkapan termasuk sekretariat jenderal. Produk apa yang sudah dikelola dan diambil kebijakannya akan kita lakukan siar melalui podcast tersebut by YouTube. Nah, jadi nanti misalnya Komite 1 terkait dengan otonomi daerah, pemekaran dan penggabungan daerah. Pada saat melakukan rapat dengar pendapat dengan Menteri Desa atau Menteri Dalam Negeri, setelah selesai rapat dengar pendapat itu kita akan tarik untuk kita suarakan melalui media podcast yang akan kita buat. Insya Allah Pak, saya mungkin untuk ini kan rencana kerja kami ini kan sebenarnya baru terbesit itu sejak 2 minggu setelah pelantikan. Begitu saya dilantik di sini, saya lihat bagaimana kondisi dan komposisi, maka itu ide pertama. Ya mudah-mudahan, tapi kita sudah mulai masuk dalam penganggaran, insya Allah di 2022 kita bisa eksis. Nah, untuk saat ini kita lagi mau mempersiapkan ruangannya dulu. Setting ruangan, nanti peralatan masuk, termasuk SDM-nya. Karena kan kita harus menciptakan SDM menjadi host yang handal. Nah, jadi nanti kami juga butuh bantuan. Nah, karena kan host ini kan dia memang harus jeli, punya sensitivitas kan gitu. Nggak bisa juga host itu seorang diem gitu. Dia harus ya bukan hanya eye catching saja dari sisi ini, tapi pengetahuannya, informasi dia harus banyak menguasai. Nah, maka itu saya akan menciptakan beberapa host di sini Pak nanti sesuai dengan bidang tugas alat kelengkapan. Misalnya dia Komite 1 itu berurusan dengan daerah. Maka itu Anda harus tahu
sekecil apapun yang ada di daerah itu, sehingga Anda pada saat komunikasi lebih lancar. Termasuk nanti komite 4 alat kerjanya itu adalah terkait dengan anggaran. Maka itu semua house ini akan kita persiapkan, Pak. Kita akan kombinasi. Pak. Jadi tidak hanya juga internal, karena kan ini kita memang yang jelas kita mungkin akan coba untuk internalisasi. Tapi kalau itu tidak memenuhi, mungkin ada kita tandem. Star Award ini kita mau coba mungkin cari host yang benar-benar ini untuk kejutan. Jadi fenomenal dulu kan, nggak mencari perhatian. Jadi kan saya tuh berpikir pokoknya kita akan melakukan kolaborasi demi kebaikan bangsa dan negara. Nah, siapa yang akan menyampaikan itu adalah para anggota, karena mereka sebagai parley. Nah, bukan kita. Tapi kalau ada kebijakan di Sekretariat Jenderal nanti akan disampaikan oleh Sekjen. Nah, mungkin kalau Sekjen melimpahkan ke saya akan sampaikan. Nah, itu. Tapi termasuk kalau pimpinan nanti atau ini dia sebagai parley, sebagai komunikatornya di sini, dia ingin melimpahkan kepada Kepala Biro Protokol Humas dan Media, silakan kita akan sampaikan. Tapi intinya bagaimana daya dukung, daya siar ini lebih masif. Ada dua nanti isu pada saat yang terhormat anggota DPD bekerja dan isu saat menanggapi isu-isu nasional, isu daerah dan isu nasional. Nah, jadi ada dua sesi nanti. Jadi pada saat hari kerjanya Anda komunikasilah. Siarkan program kerja fokus terus. Nah, setelah ini selesai, saya panggil lagi untuk berbicara bagaimana isu daerah Anda, bagaimana isu daerah sudah masuk ke tingkat nasional, bagaimana Anda cara mengambil keputusan dan sikap, gitu Pak. Jadi ada dua nanti kita akan coba, ya intinya kami inginnya DPD ini adalah yang terbaik, karena wajah DPD ini adalah wajah kita semua, Pak. Pak Rizal dari daerah, asli mana Pak Rizal? Sukabumi, Jawa Barat. Pak Afriadi? Orang Padang. Orang Minang. Saya orang Medan, Mbak. Betawi. Kita itu dijadikan satu oleh the founding father kan dari daerah-daerah. Nah, orang luar negeri aja udah kaget. Anda punya suku berbeda, bahasa berbeda yang disatukan dengan satu bahasa Indonesia, ya kan? Nah, ini Anda bisa merajut. Arab aja yang satu suku namanya suku Arab masih terpecah-pecah. Ada Libanon, ada ini, ada Arab Saudi, ada tidak menjadi satu. Nah, ini memang kita harus menjaga keutuhan itu. Nah, tugas DPD RI adalah para senator ini menjaga hubungan itu. Dia akan merajut ini menjadi satu tanpa terpecah belah. Nah, ya kami akan sesuaikan dengan, pertama adalah menyesuaikan dengan jadwal persidangan yang ada di sini. Nah, kita juga tidak, nanti pada saat ada kevakuman atau kekosongan, nanti kami akan coba membuat kegiatan-kegiatan lain di luar itu yang kira-kira bisa yang kita siarkan sebagai produk DPD RI gitu. Nah, kita tetap mengacu kepada jadwal mereka karena kita fokusnya adalah mengangkat citra, mengangkat kinerjanya seperti apa kan gitu. Saat ini kita harus bisa menjaga keutuhan karena kami sudah melihat posisi medsos ini sudah tidak sehat lagi. Banyak medsos yang mengadu domba baik religi, pendidikan, dan ini semua ada yang benar, ada yang salah. Nah, ini memang kita menjadikan pelajaran pendidikan politik. Nah, kami berharap juga
bukan hanya dari kami saja nanti, kami minta juga nanti masukan dan pandangan dari semua awak media gitu loh. Karena apa, yang hoax ini kan kita juga ini, dan kami juga sudah lakukan kerjasama dengan Kominfo Pak. Jadi Kominfo itu nanti akan melakukan kerjasama kita di tahun ini untuk bagaimana menjaga security daripada kita tidak di-hack, terus kita akan mendapatkan informasi siapa yang kira-kira ini berita ini hoax ini dari mana. Kita coba. Memang dari sisi itu kita dari teknisnya nanti kita akan coba bergabung juga dengan BAIS, dengan apa yang badan BIN dan badan apa ya Sandi ya. Sandi Indonesia ya. Nanti kita akan itu dalam rangka security-nya, tapi tidak jauh dari itu juga kita akan memberikan pendidikan politik kepada staf-staf yang akan mengoperasikan online ini untuk tidak melakukan share tanpa mendapatkan data. Jadi saya sudah melakukan protap itu kepada teman-teman, jangan Anda share belum mendapatkan data yang akurat. Jadi itu menjadi penyebar luasan isu hoax. Karena orang yang membuat hoax ini akan senang kalau dia apanya di-share lagi, dia semangat kan gitu. Dia semangat. Nah, artinya dia berhasil kan gitu. Nah, maka itu memang pendidikan terkait dengan online ini harus kita ini. Nah, kami juga kita rangkul, kita ajak berdialog yang jelas. Anda di sini ada informasi apapun, pahami, cari akurasinya. Nah, ini cocok nih depan ini ada akurat. Nah, jadi mungkin akurat inilah bagus. Mudah-mudahan akurat ini juga ke depan bisa lebih menjadi besar. Ya, itu saya berharap juga akurat ini dengan namanya bisa menjadikan citra yang baik untuk Indonesia.